secara statistik orang Indonesia kalau ditanya apakah memilih internasional atau local brand, mereka 90% bilang local brand. Tapi data itu menurut saya itu skewed banget. Kenapa? Karena ekspektasi mereka adalah local brand itu lebih murah daripada international brand, sehingga mereka memilih dari local. Segi harga preferensinya. Tapi pada saat ditanyakan, kalau harganya sama, semua pasti akan pilih international brand gitu ya. Harga yang sama pilih international brand. Problemnya adalah harga international brandnya ini yang mengikuti harga lokalnya gitu. Jadi ya local brand ini harus 3-4 kali lebih bagus lagi untuk convince customer untuk milih boleh lah beli local brand. Welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Fandi. Rebranding merupakan salah satu strategi jitu yang dilakukan oleh local brand ini untuk bersaing dengan international brand. Kisahnya gimana? Kita langsung aja ke narasumbernya. Ya, silakan bisa perkenalan diri. Ya, nama saya Kenny Kusumo. Saya ada dalam bagian family business, brand fashion, Larusso. Dan di GMS saya melayani sebagai interpreter dan saya juga adalah sponsor di Connect Group. Wow. Sekarang ngomong-ngomong masalah Larusso ya, saya ini tipe-tipe generasi papak-papak. Nah, waktu masa muda dulu gitu ya sering lihat iklannya masih muda Larusso. Kok, sekarang masih muda. Oh, amin, thank you. Masa lebih muda gitu loh kok ngomongnya kok. Waktu lebih muda dulu. Ya, jadi kalau lihat di bioskop gitu ya, itu sering kali kan ngelihat iklannya gitu, Larusso gitu dengan satu cowok muda ganteng, cewek muda yang itu yang lebih banyak tentang polo shirt ya. Nah itu saya pikir sekarang ternyata semakin eksis gitu ya. Nah gimana? Sempat ada apa? Ya jadi memang kalau Larusso ini kan family business ya, jadi dari papa. Jadi itu dulu Papa generasi pertama. Pertama, betul. Kita generasi kedua. Jadi yang Ko Fandi lihat dulu waktu masih zaman generasi pertama. Jadi memang kita brand yang sebenarnya udah cukup lama gitu ya, sekitar 40 tahun. Yes. Dan ya memang udah banyak transformasi lah, karena kita sebagai local brand ini kan di fashion di Indonesia ini banyak gempuran international brand. Kalau kita masih terus sama seperti yang dulu kan nggak mungkin bisa survive. Jadi kita bertransformasi, gimana caranya kita bisa bersaing dari segi desain, quality, harga, marketing, dan experience-nya dengan international brand. Ini kayaknya baru masuk di perusahaan berapa tahun? Sekarang udah jalan sekitar 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun. Nah apakah tetap stay di polo shirt atau sudah? Nggak, kita udah bertransformasi. Kalau dulu itu kan banyak brand di Indonesia itu brand apa ya, yang penting meng-highlight produknya gitu ya. Satu macam produk, dua macam produk gitu. Kalau sekarang kita udah jadi full range menswear brand. Jadi segala macam produk menswear udah ada. Kita juga udah banyak apa ya kayak pakai teknologi di dalam produknya. Terus kita ada collab dengan kayak IP gitu ya, dari luar negeri gitu. Jadi sekarang kita udah bener-bener totally different customer. Sorry, IP itu apa ya? Intellectual property gitu. Jadi kayak karakter gitu kan. Sekarang banyak yang seperti itu. Dan apa secara usianya tetap muda gitu kan. Dulu Ko Fandi muda, sekarang juga yang anak-anak mudanya yang sekarang gitu ya. Berarti tetap konsisten di target market untuk orang-orang yang usia muda gitu ya. Usia muda. Antara umur 20 sampai sekitar yang muda itu kan relatif ya kok ya. Iya. Jadi mungkin kalau kita itu sekitar 25 sampai 35 gitu ya. Jadi belum keluarga muda gitu. I see. Oh dari dulu belum tetap stick untuk target market yang di umur ini berarti. Tetap stick di target market itu, cuma kadang-kadang itu banyak brand yang terus ngikut dengan usianya customernya gitu ya. Jadi dulu customernya 25, sekarang customernya 35 pun masih beli yang di brand yang sama. Kita berusaha mereka tetap bisa beli, tapi yang muda juga masih mau beli lagi gitu. I see. Sekarang dengan gempuran internasional brand gitu ya, apalagi juga sekarang apalagi dari ya kita langsung sebut nama dari China, dari mana itu kan juga secara tekstil, secara fashion gitu kan. Semua pada jual yang murah-murah, belum lagi thrifting seperti itu. Nah, kira-kira gimana caranya? Sebenarnya gini, kita kalau melihat memang
industri seperti industri fashion ini itu industri yang di Indonesia nggak mudah sekarang karena pada saat international brand ini masuk, mereka itu jualan di harga-harga brand lokal gitu ya. Untuk industri ini kan ada beberapa industri international brand masuk dengan harga premium, produk premium. Kalau ini dengan produk yang relatif premium tapi dengan harga-harga local brand. Secara statistik orang Indonesia kalau ditanya apakah memilih internasional atau local brand, mereka 90% bilang local brand. Tapi data itu menurut saya itu skewed banget. Kenapa? Karena ekspektasi mereka adalah local brand itu lebih murah daripada international brand sehingga mereka memilih dari local. Segi harga preferensinya. Tapi pada saat ditanyakan kalau harganya sama, semua pasti akan pilih international brand gitu ya. Harga yang sama pilih international brand. Problemnya adalah harga international brandnya ini yang mengikuti harga lokalnya gitu. Jadi ya local brand ini harus 3-4 kali lebih bagus lagi untuk convince customer untuk milih bolehlah beli local brand. Karena kalau enggak sebenarnya international brand itu misalnya kita sebut merek Uniqlo gitu. Quality bagus, apa local brand bisa bikin quality sama? Sama. Bisa pasti gitu kan. Cuma ya memang orang memilih keinternasionalannya itu. Jadi memang itu menjadi satu tantangan untuk industri kita ini. Balik-balik karena branding juga kan. Branding Uniqlo itu sebagai salah satu alasan memilih produk tersebut kan. Ya. Ini ngomong-ngomong soal rebranding ya, kalau langsung masuk aja ya. Nah, rebranding yang dilakukan di La Russo ini awalnya kisahnya seperti apa, Ken? Awalnya seperti banyak kisah akhir-akhir ini adalah COVID. Nah, singkat aja ya. Singkat aja mengenai COVID ini ya pastinya pada saat itu ya kita mengambil satu kesimpulan di saat semua orang bersedih, bersusah hati. Kita banyak berdoa pada saat itu as a family. Setiap hari kan waktu itu ada saat teduh, ada ini, ada itu. Wah, kita berdoa. Ya kita merasa masa kita sebagai orang Kristen kalah dengan keadaan gitu ya. Tuhannya lebih besar kok gitu ya. Jadi kita akhirnya memutuskan, we have to do something gitu. Anak Tuhan nggak boleh nganggur gitu ya. Karena terdampak ya pada waktu itu. Sangat terdampak. Apalagi industri fashion kan bukan ya sandang pangan papan, sandang memang tapi ya bukan hal penting pada saat COVID gitu ya. Dan memang La Russo pada waktu itu geraknya di mall ya. Di mall. Dan mall harus tutup. Gitu. Ya. Jadi secara produksi, secara apa juga. Udah nggak ada mau gimana gitu ya. Sempat lay off pegawai? Resign sih biasanya. Kita try as much as possible nggak lay off gitu ya. Ya semua orang susah ya mau gimana gitu. Dan pada saat itu kita bilang as a family, okay, let's do something. Jadi kita relaunch lah La Russo di tahun 2020, tengah tahun 2021. Jadi itu sebenarnya masih puncak-puncak COVID ya. Sampai dibilang orang ini orang gila ngapain melakukan something like this di kondisi yang nggak menentu. Cuma ya kita berpikir bahwa ini kesempatan yang baik, kita bisa relaunch dan melihat pergerakan internasional brand pada saat itu, mereka rasanya juga mengambil momentum COVID ini untuk penetrasi lebih dalam. Jadi kita berpikir bahwa ini kalau kita nggak prepare untuk dunia pasca COVID, kayaknya kita nggak akan mentas gitu lah. Jadi kita itu dasar awalnya, dan seperti tadi saya sampaikan, local brand harus 3-4 kali lebih extra effort. Jadi ya kapan lagi kita punya effort yang bagus, yang waktu kita juga banyak kalau nggak waktu COVID pada saat itu. Ini menarik ya, saya baru sadar nanti waktu Kenny bilang bahwa pada saat COVID ternyata international brand malah berusaha mempenetrasi untuk. Nah ini berbahaya nih. Iya, mereka nggak tidur ya, udah raksasa tapi malah mereka mau. Betul. Ya mungkin karena mereka juga tidak ada sesuatu yang dilakukan, mungkin barang stok juga banyak, akhirnya Indonesia 280 juta penduduk. Mereka pasti cari di mana yang ada potensi ya. Selain China ya, kalau nggak India ya Indonesia kan. Iya betul. Seperti itu. Nah kira-kira menurut Kenny apa yang Kenny lakukan kayak tadi ya? Ada harus bekerja ekstra 3-4 kali gitu. Apakah tidak hanya lewat brandnya aja kan, tapi juga lewat produk, lewat apalagi gitu. Jadi memang sebuah rebranding dan transformasi, banyak orang itu rebranding itu mungkin bicaranya mengenai brandnya ya, sosial media apa saja. Tapi sebenarnya itu adalah bagian kecil. Pertama-tama itu menurut saya nggak bukan adalah kita tanya Tuhan dulu. Pastinya. Jadi sepanjang COVID ini kita waktu itu benar-benar belajar banyak hikmat-hikmat baru yang Tuhan berikan. Karena saya merasa bahwa nggak mungkin kita kepikiran semua hal yang kita pikir, yang kita lakukan ini kalau bukan dari Tuhan. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah kita sendiri juga banyak mencari
ide, banyak mencari ini. Jadi sebelum kita menentukan kita mau rebrand seperti apa, researchnya harus banyak dulu. Jadi pada saat itu banyak di rumah, saya pun juga banyak ambil kelas ini, kelas itu, searching brand ini, brand itu, apa saja yang kita bisa lakukan. Itu menjadi modalnya dulu. Dan seiring berjalannya waktu, networking itu sangat penting. Dan networking ini itu yang membuat kita bisa ketemu orang, kita belajar dari orang, apa sih mereka hebatnya, kenapa. Orang-orang yang kita mencari orang-orang, biasanya itu triknya ketemu orang-orang yang dalam Tuhan tuh biasanya lebih generous, lebih mau membagikan tips dan trik, mau membantu membuka jalan, banyak divine connection dengan saudara-saudara seiman gitu ya, yang kadang-kadang itu siapa lagi yang mau percaya sama kita kalau bukan saudara-saudara seiman gitu ya, diberi kesempatan dari networking itu. Dan yang terpenting menurut saya juga adalah pada saat kita melakukan satu proses rebranding ini banyak resistensi internal biasanya, apalagi kalau kita dalam family business, di dalam perusahaan yang udah lama gitu ya, pasti banyak suara-suara sumbang saat kita mengeluarkan ide. Dan ini adalah kalau bahasa saya adalah creative blocker kita gitu ya. Karena rebranding butuh kreativitas, tapi kalau blockernya banyak bagaimana? Blocker ini... Apa aja nih blockernya nih? Biasanya yang saya jumpain itu dari tim manajemen, keluarga biasanya kalau family business gitu ya. Oh kita udah pernah, atau ini resiko atau enggak. Ini generasi yang sebelumnya maksudnya? Enggak tentu juga sih sebenarnya ya. Karena kan profil risk semua orang beda-beda gitu ya. Kadang generasi pertamanya malah lebih berani, generasi kedua lebih ya, takut. Bisa jadi gitu kan. Tapi pada saat dalam manajemen ini tidak punya satu visi yang sama, pasti akan susah untuk kita ide keluar dan mau mencoba gitu. Dan yang kedua juga adalah dari tim kita sendiri. Memanage tim ini bagaimana caranya supaya ide-ide mereka keluar, ide kita keluar, kita memfilter mana yang baik, mana yang kurang baik, sehingga kita melakukan yang terbaik gitu ya. Karena kreativitas itu zaman sekarang gampang kok. Nyontek juga bisa gitu ya istilahnya. Banyak resourcesnya online. Cuma kenapa banyak orang nggak menjalankan ya? Karena banyak bloker-blokernya ini loh yang membuat nggak jalan-jalan gitu. Sekarang mari kita dengarkan apa yang menjadi firman Tuhan pada sesi kali ini. Saya mengambil dari Daniel 1 ayat 6 sampai 7. Di antara mereka itu juga ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misal, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misal dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Dan di sini memang bagaimanapun ketika identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, terkadang harus berbenturan dengan apa yang ada di marketplace. Bisa jadi Tuhan memberi kita identitas seperti di sini Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Daniel apa sebenarnya artinya? God is my judge. Tuhan adalah hakimku. Itu Hananya, itu artinya adalah Tuhan menunjukkan kasih karunia. Misael itu artinya adalah dia menceritakan bahwa siapakah Tuhan itu. Asaria tentang bagaimana Tuhan itu menolong. Dan sedangkan ketika di marketplace terkadang bisa jadi pada konteks saat ini orang-orang Babilonia memberi mereka nama yang baru. Salah satunya contohnya ada Daniel, itu maksudnya adalah dinamainya Belsasar. Itu Belsasar adalah namanya kesayangan dewa Bel atau dewanya Babel atau dewanya Babilonia. Terkadang bisa jadi orang akan berusaha untuk membuat satu rebranding yang lain tentang diri kita. Tapi yang seharusnya kita benar-benar bisa salut, benar-benar bisa kagum sama seorang Daniel adalah ketika Daniel dari awal diberi nama, diberi label lain, tetapi Daniel tetap stay dengan posisinya di dalam Tuhan. Bisa jadi orang-orang mau dikasih nama apa atau kasih nama apa, tapi kita bisa lihat dari Daniel pertama sampai Daniel yang terakhir, Daniel tetap stick dalam nama Danielnya. Atau kalau enggak, tulisannya Daniel yang juga dinamanya Belsasar. Daniel yang nama lainnya adalah Belsasar, tapi yang kata-kata utamanya adalah Daniel. Kita bisa belajar branding dari ada begitu banyak kasus di marketplace, tetapi kita juga tahu bahwa ketika Tuhan sudah memberikan kita identitas, Tuhan memberikan kita visi, Tuhan memberikan kita makna hidup, itulah sebenarnya yang harus kita jalani. Di marketplace bisa jadi kita punya banyak
strategi, punya banyak positioning dan lain-lain. Tapi kita bisa tahu ketika Daniel benar-benar punya satu identitas yang benar-benar satu identitas yang kokoh di hadapan Tuhan, Daniel bisa jadi pada saat itu kita tahu dipakai dalam 3 periode kerajaan yang berbeda. Bagaimana dengan identitas kita masing-masing? Bagaimana ketika Tuhan taruh visi hidup kita, makna hidup kita, taruh gimana posisi kita di marketplace, itu akan menunjukkan bahwa suatu saat nanti kita tahu bagaimana ketika Tuhan membawa kita, walaupun ke dimensi yang berbeda, kita tetap adalah anak-anak Tuhan. Rebranding seperti apa, repositioning strategi juga seperti apa, itu semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kita punya satu identitas yang kokoh bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terus how did you overcome it? Sebenarnya kita menerapkan apa yang kita lakukan di CG gitu ya, atau di gereja gitu ya. Visinya apa dulu gitu. Kita menyamakan visi ya. Kita menyamakan visi dengan manajemen dulu dan juga dengan tim pada akhirnya. Pada saat kita punya visi yang sama, kita membangun trust satu sama lain bahwa si A punya ide ini yang mungkin berlainan dengan idenya si B, tapi tujuannya sama-sama baik. Jadi konflik-konflik ini konflik pasti ada, tapi terselesaikannya cepat karena kita tahu tujuan kita sama. Jadi ya ini banyak belajar dari kegerakan di gereja. Selalu sinkron ya kalau anak GMS emang. Oke, sekarang masuk ke realita di lapangan ya. Nah, sekarang gimana bisa bersaing gitu ya? Apakah dengan global atau international brand saya 25% lebih murah, atau tetap dengan fight dengan harga yang sama tetapi dengan beberapa keunggulan gitu, seperti itu gimana? Kalau dari kita tadi seperti saya bilang, rebranding atau kita fight dengan sebuah brand itu banyak-banyaknya orang melihat itu apa yang kelihatan dalam artian ya tadi sosmednya atau tokonya, tapi sebenarnya more than that gitu ya. Dari hulu sampai hilir kita udah harus mikirin. Jadi kalau tadi saya bilang networking itu nggak selalu mengenai kita bisa buka toko di mana atau ketemu desainer siapa atau apa, tapi juga banyak dari supply side kita juga harus banyak berinovasi sehingga pada saat kita memperhitungkan costingnya juga ya kita bersaing dengan international brand. Apakah lokal harus selalu lebih murah dari internasional? Menurut saya enggak juga gitu ya. Tergantung apa yang kita bisa provide. Seperti kalau kita misalnya kalau tadi kembali ke contoh Uniqlo itu salah satu keunggulannya banyak produk-produk yang ada teknologi di baliknya. Kita pun juga sampai mengeluarkan satu sub brand namanya Larusso Lab gitu ya. Jadi semua yang ada teknologi di dalamnya itu kita sediakan juga, kita patenkan, industrial design gitu ya. Sehingga kita juga bisa mempresentasikan kepada customer, kita juga punya something yang worth trying for gitu ya. Kemudian juga seperti tadi kita juga bisa bersaing dengan cara collab gitu ya, intellectual property. Zaman sekarang semua orang intellectual property ini karakter-karakter banyak banget gitu ya. Dan dari situ kreativitas dan inovasinya yang kita masuk. Jadi seperti contoh pada saat brand-brand internasional collab, mungkin mereka ya gambar karakternya ditempel gitu ya. Kita berusaha memberikan versi fashionnya. Jadi something yang nggak di-offer sama international brand. Dan localization ini yang international brand nggak akan pernah bisa mengalahkan kita sebagai local brand. Kita lebih tahu customer kita lebih tahu bentuk tubuh customer kita lebih tahu warna yang dicari gitu ya. Dan ini tetap jangan pernah minder lah sama international brand gitu ya. Kita masih punya banyak keunggulan yang kita bisa gali sebenarnya. Apalagi dengan kenyamanan negara tropis seperti Indonesia ini kan. Betul. Karena ya gimana international brand taunya kan subtropis yang 4 musim, sama di sini kan musim panas dan panas sekali gitu ya. Hujan dikit lah kok ada. Iya. Gimana If? Ada sesuatu yang bisa kita eksplor lagi nggak? Tadi yang blocker yang dimaksud selain dari yang pernah, satu penasaran blocker apa yang pernah dihadapi Kenny secara real dan how do you solve it real juga? Oke. Ide ya. Kadang itu kita itu punya satu kebiasaan, kita mendengar masukan dari siapapun. Levelnya apapun di kantor ataupun orang di luar kantor,
salah satu filosofi yang dari orang tua kita ajarin adalah dengerin aja apa kata orang gitu ya. So terkadang itu bagusnya itu kita banyak ide, jeleknya kita banyak ide. Pada saat ide terlalu banyak, yang mana yang mau dieksekusi gitu ya. Yang mana yang mau dijalankan dan everything always seems good on paper gitu ya. Dan kita ini dalam family business itu kan ada pembagian tugas ya. Saya, adik saya bagian ini, bagian itu gitu. Ini kebetulan di bagian apa? Saya lebih banyak dalam marketing, penjualan dan juga hal-hal itu administratif. Kalau adik saya itu lebih banyak dalam hal-hal kreatif dan production gitu ya. Merchandising gitu. Jadi dalam hal-hal seperti ini kan ada ide dalam sebuah perusahaan yang di drive oleh marketing, ada yang di drive dari produk, betul ya? Kadang-kadang seperti itu. Yes. Dan setiap orang ini punya idealisme, ya kan? Marketing kepinginnya begini karena kondisi realnya di lapangan seperti ini. Yang ngerti marketing, tapi dari tim produk kalau bikin kayak gitu lagi sama aja sama semua orang ya ngapain gitu ya. Dan itu something yang rutin kita hadapin gitu. Dan saya rasa semua orang juga pasti menghadapi hal seperti ini. Itu hal-hal yang lumrah ya terjadi dalam sebuah perusahaan ya, ada perbedaan sangat ide lumrah. Dan lain sebagainya. Iya, dan apalagi drivernya berbeda, ide dari tim yang berbeda, function yang berbeda. Kadang dari tim finance lagi beda lagi ya. Oh iya, finance itu aja nggak masuk. Nah tuh. Kalau finance selalu di situ tuh. Nah, salah satu kita overcome ini seperti tadi saya bilang sebenarnya kita selalu remind ourselves tentang visi, tentang apa yang kita mau raih. Dan yang kedua memang dibolak-balik adalah komunikasi ya. Komunikasi ini nggak ada satu hal pun yang kita nggak bisa bicarakan. Dan yang terpenting adalah satu dalam komunikasi ini kita pasti akan menemukan satu conclusion. Satu pasti lebih baik daripada yang satunya. Tergantung bagaimana kita punya penguasaan diri untuk ngalah. Nah itu. Jadi saya bilang bahwa buah roh itu penting dalam pekerjaan kita, gitu ya. Dan penguasaan diri ini kadang-kadang overcoming ego kita, gitu ya. Kalau ide kita nggak dipakai, ya it's okay sih menurut saya ya. Nggak harus ide kita terus yang harus dipakai gitu. Jadi next stepnya setelah komunikasi ada ego yang harus dihandle ya, penguasaan diri. Betul. Nah sekarang saya tertarik dengan hal seperti ini. Larusso kan dulu kebanyakan di mall ya. Gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk buat flagship store sendiri di luar mall gitu. Kira-kira pertimbangannya apa ya? Itu kan karena kalau di luar mall, kalau di mall berharap ada orang yang jalan-jalan gitu ya, terus ke department store, terus mungkin satu di antara banyak brand gitu, terus akhirnya memilih Larusso. Kalau di luar mall itu kan tentunya challenge-nya sangat berbeda kan, harus attract orang secara khusus untuk datang untuk beli di tempatnya. Kita tetap ada dalam mall kok, cuma kalau dulu kita di department store, sekarang kita mulai ekspansi punya toko sendiri. Jadi bukan di luar mall bukan di luar mall, tetap di dalam mall ya? Sejauh ini. Sejauh ini, oke. Cuma memang sebenarnya ini tuh pasti tuntunan Tuhan lah, semuanya tuntunan Tuhan. Jadi kita punya visi. Brand seperti ini, tapi kita juga berjalan step by step. Kita melihat apa yang di depan yang Tuhan berikan. Karena setiap hari dalam doa saya selalu bilang, Tuhan bukakan pintu yang Tuhan mau Tuhan bukakan, dan tutup pintu yang Tuhan harus tutup buat kita. Jadi sebenarnya itu adalah turunan Tuhan sih. Kita punya cita-cita, keinginan suatu hari pastilah pengen punya toko sendiri. Tapi rasanya itu dulu sesuatu cita-cita yang jauh. Nggak mungkin lah gitu ya. Tapi dari satu orang Tuhan kenalin ke orang selanjutnya, dan banyak hal-hal yang sifatnya ilahi kalau menurut saya ya, karena nggak disangka-sangka, kenal sama si A, kenal sama si B, dan pada saat membuka sebuah toko prosesnya kan sebenarnya panjang. Kita harus punya kenal lagi sama desainernya untuk tokonya atau apalagi, dan itu semua itu kayak Tuhan sudah kenalin sebelum tempatnya, tokonya itu ada. Jadi kita ini kayak sudah mempersiapkan sebelum ada. Jadi pada saat kita punya cita-cita kok, kita jalannya belum ada, tapi kita kerjakan seperti
kalau sudah ada jalannya. Jadi pada saat pintu itu terbuka, tinggal melangkah masuk gitulah. I see. Itu yang menjadi satu apa ya, iman kita juga lah. Ya, gitu. Ya. Oh, ini benar-benar satu pemikiran kita gitu. Siapkan imannya. Yep. Ya, kita siapkan imannya seolah-olah kita memang ya sun akan menerima iman tersebut. Betul. Ya. That's beautiful. Ada satu cerita sedikit pada saat itu saya ingat BISCON yang pertama conference Pastor Philip ada khotbah mengenai membangun rengkiang-rengkiang gitu. Saya itu nggak tahu kata rengkiang itu apa gitu kan. Dan pada satu sinyal jelek lagi gitu ya, nggak bisa di search. Tapi waktu break saya search rengkiang itu ternyata artinya seperti apa ya, kayak struktur-struktur dan fondasi-fondasinya. Dan saya ingat waktu itu conference-nya kalau nggak salah bulan Maret atau April gitu. Dan Mei ya, sorry. Terus kemudian Pastor Philip ada bilang, saya kok merasa nanti ada berkat-berkat penjualan di bulan-bulan Oktober gitu, kalau nggak salah itu. Saya pada saat itu tuh kayak, ya amin gitu ya. Pulang saya berpikir lagi, kalau cuma dipikir secara manusia berkat penjualan di bulan Oktober, kalau saya cuma melakukan yang kayak gini-gini aja, nggak mungkin ada sesuatu yang lebih lah gitu ya. Jadi yang kita lakukan selalu adalah, oke, kita persiapan aja menerima berkat itu. Kalau Tuhan berikan, berarti Pastor Philip benar dan kita bersyukur gitu ya. Kalau enggak, ya tetap benar, mungkin berkatnya dalam bentuk yang lain gitu ya. Tapi kita mempersiapkan seperti kalau kita akan menerima hujan gitulah istilahnya. Jadi kita tetap bangun, wah udah didesain semua, udah dipersiapkan. Nanti bukanya di mana? Nggak tahu. I see. Tapi pada saat kita selalu melihat pada saat iman kita itu udah ini, dan bukan iman yang lahir dari ambisi atau karena keinginan, tapi ya kok rasanya udah dapat suara Tuhan seperti ini gitu ya. Ya Tuhan sediakan sih selalu. Wow. On time. Tuhan tuh emang selalu, kalau kita melibatkan Tuhan tuh memang tidak pernah stop terlibat di dalam kehidupan pekerjaan kita. Betul. Yep. Oke, so thank you banget Kenny buat sharingnya. Sekarang boleh bantu untuk mendoakan ya setiap jemaat kita. Mungkin yang lagi struggling, mungkin ada bloker-bloker tadi ya yang sedang ngalamin. Nah itu mungkin aja yang bisa bantu didoakan jemaat. Atau ada anak muda yang mungkin dalam family bisnis yang sudah brandingnya udah lama, bisnisnya udah lama banget, terus ingin sesuatu Tuhan minta perubahan dalam hidupnya gitu. Seperti itu, silakan bisa didoakan. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu yang selalu lebih daripada hidup Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Di dalam pekerjaan kami pun Tuhan, kami tahu kalau Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau adalah CEO dari CEO dalam perusahaan kami Tuhan. Engkau yang memimpin perusahaan kami setiap masing-masing anak-anak-Mu Tuhan sehingga ada sampai hari ini. Bapak, kami berdoa hari ini untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang memiliki mungkin struggle Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, mungkin ada dalam satu crossroad, apa yang harus dilakukan untuk next step-nya Tuhan. Bapak, kami berdoa biar selalu ada hikmat tuntunan daripada-Mu Tuhan, dan biar ada iman yang selalu timbul Tuhan, bahwa di tengah kompetisi yang ada, di tengah pemain-pemain baru yang ada di market Tuhan, kami percaya kalau Engkau Allah yang gak pernah mempermalukan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang akan terus membawa kami naik dan gak turun menjadi kepala dan tidak menjadi ekor Tuhan. Kalau ada bloker-bloker dalam kreativitas, dalam pengeksekusian semua hal-hal yang berasal daripada-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang mematahkan Tuhan. Kau memberikan visi, Kau memberikan kesatuan Tuhan. Tidak seperti kami memiliki visi dan kesatuan di dalam kegerakan di gereja Tuhan, begitu pula Tuhan kami juga memilikinya dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap tuntunan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap pekerjaan kami, Kau membukakan pintu yang harus dibukakan, Kau menutup pintu yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you so much Kenny buat waktunya. Thank you. Oke, so stay tune ya di Marketplace Wisdom. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. Mungkin ada topik-topik yang kalian pingin kita bahas di tempat ini. Jangan sungkan untuk komen. Barangkali kita nanti kita jawab di episode yang berikutnya kok ya. Betul, kalau ide atau apapun, pertanyaan atau apapun gitu ya. Anda juga bisa follow Instagram kami @GMSBISCON.
Oke deh kalau gitu, see you di next episode. Bye. Bye-bye, God bless.